Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kembali di channel YouTube ASP Law Firm Official, channel yang memuat berbagai hal terkait dengan hukum, penegakan hukum, realitas hukum, edukasi hukum, serta hal-hal lainnya, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga KPR. Ya baik sahabat-sahabat semuanya, dalam pagi ini saya akan memberikan pandangan ya atau pengantar terkait dengan bagaimana sanksinya ketika kita membawa kendaraan atau ketika ada orang yang membawa kendaraan di jalan kemudian emosi ya dan terjadi pemukulan terhadap pengendara lain. Nah, bagaimana sanksinya? Karena beberapa bulan ke belakang ya sempat viral juga terkait dengan kejadian tersebut ya, di mana si pengendara kemudian berhenti di jalan, kemudian emosi dan terjadi pemukulan terhadap pengendara lain. Nah, bagaimana sanksinya? Jangan kemana-mana, simak video berikut ini sampai dengan selesai ya. Jangan lupa nih bagi sahabat-sahabat yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe, kemudian komen, likes, dan share juga video-video ini ya. Mudah-mudahan apa yang kami buat ya dan kami upload dalam channel ASP ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi masyarakat semuanya ya. Terima kasih. Ya baik sahabat-sahabat semuanya, kita masuk kepada pokok pembahasan kita di mana bahwa kita akan membahas terkait bagaimana sanksi terhadap orang ya karena emosi kemudian dia melakukan pemukulan terhadap kendaraan lain di jalan. Ada enggak sih yang sanksi yang harus diberikan kepada orang tersebut? Apalagi nih ya beberapa bulan ke belakang ini sempat viral banget ya. Jadi ada video bahwa orang itu berhenti di jalan, kemudian dia emosi dan terjadi pemukulan terhadap pengendara lain. Nah, dari segi hukumnya nih bagaimana dan sanksi apa yang perlu diberikan kepada orang tersebut ya. Yang pertama adalah ketika orang ya melakukan suatu pemukulan atau penganiayaan terhadap orang lain, jelas itu merupakan suatu perbuatan pidana yang bisa dikenakan sanksi dengan pasal 351 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, bagaimana bunyi dari pasal tersebut? Nah, ini saya sudah siapkan guys ya. Ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Kita baca bunyi pasal 351 yang pertama ayat 1-nya. Ayat 1 berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ya, jadi kalau terjadinya penganiayaan dengan ringan, maka ancamannya itu 2 tahun 8 bulan penjara atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, Rp4.500 ini karena ada perma ya, jadi dikali 1.000. Berarti kalau Rp4.500 itu 4 juta setengahan, perkiraan seperti itu ya. Kemudian tadi kan ancamannya 2 tahun doang nih. Ini mungkin terlalu rendah. Bagaimana kalau memang terjadi penganiayaan itu dengan luka-luka berat? Misalkan ya, kita baca lagi bunyi ayat 2-nya.
bahwa jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. No, ya. Jadi kalau tadi penganiayaannya hanya biasa saja, itu diancam 2 tahun 8 bulan. Kemudian kalau luka-luka berat, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ya. Itu ancaman yang pertama ketika memang terjadi penganiayaan di jalan. Nah, bagaimana? Apakah ada sanksi lain? Enggak. Karena ini kan suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di jalan. Otomatis kan bisa mengganggu ketertiban yang lain juga nih dalam berkendara. Bisa menyebabkan kemacetan gitu kan. Dan lain-lain karena ini terjadi di jalan. Ada enggak undang-undang lain yang mengatur ketika terjadinya hal itu di perjalanan atau di jalan? Nah, kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ya. Dalam undang-undang tersebut bunyi pasal pasal 283 ayat 7 ya, diancam dengan 1 bulan dan atau denda Rp250.000. Jadi ketika kita sedang berkendara di jalan ya, kemudian kita emosi melakukan penganiayaan terhadap pengendara lain, maka selain daripada ancaman penganiayaan yang diatur dalam pasal KUHP ya 351 KUHP itu, kemudian diatur pula dalam pasal 287 ayat 3 kita Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya. Jadi nanti prosesnya itu modusnya nih, kenapa kok si ini di perjalanan berhenti kemudian dia melakukan sebuah penganiayaan. Jadi modusnya karena apa gitu kan. Nanti itu yang menelusuri terkait dengan kenapa dia melakukan sebuah penganiayaan, itu ada pihak kepolisian yang berwajib atau yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan melakukan proses hukum tersebut ya. Jadi saya mengajak ya kepada teman-teman semuanya, ketika kita berkendara di jalan, mari kita tertib lalu lintas sesuai dengan aturan ya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketika memang ada yang di depan merem mendadak ya, atau bagaimana, hindarilah ya dari tindakan-tindakan kriminal ini, karena biar bagaimanapun ya dengan alasan apapun tindakan kriminal itu tidak dibolehkan oleh undang-undang ya. Demikian yang saya bisa sampaikan terkait dengan sanksi ya ketika kita emosi di jalan kemudian kita melakukan penganiayaan terhadap pengendara lain. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lampung, kenali hukum, jauhi hukuman.